Sekarang kita sudah tahu kalau temperatur dan sistem imun tubuh kita mampu melindungi kita dari fungi patogen. Jadi kita nggak usah takut bakal berubah jadi zombie karena cordyceps. Tapi ada spesies lain yang ternyata mengancam manusia. Epidemi pernah terjadi di bagian barat Kanada, dan ini merupakan peringatan akan kekuatan fungi yang mematikan. Pada tahun 2001, dokter hewan di Pulau Vancouver melihat sesuatu yang tidak biasa. Banyak kucing dan anjing yang tiba-tiba datang di bawah pemiliknya. Dan hewan-hewan tersebut memiliki benjolan di bawah kulit mereka, serta mengalami kesulitan bernafas. Tak lama setelah itu, masyarakat sekitar mulai mengeluhkan batuk yang membandel, sakit kepala, dan keringat malam. Hasil ronsen mengungkapkan ada bayangan di paru-paru mereka. Banyak yang mengira kalau mereka menderita kanker, dan mendatangi dokter bedah di rumah sakit, berharap bisa dihilangkan lewat operasi. Namun setelah diagnosa mendetail, bayangan di paru-paru tersebut bukanlah kanker, melainkan fungal infection atau infeksi jamur. Biang keladinya ternyata Cryptococcus gattii, jamur yang relatif tidak berbahaya, yang sebelumnya hanya diketahui hidup di lingkungan tropis, seperti di pesisir Australia. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa sampai di Kanada? Disinilah peneliti menggunakan skill detektif mereka. Jadi, bagaimana jamur itu bisa sampai di Kanada? Pastinya bisa melalui banyak hal. Tapi yang sebenarnya peneliti teliti ketika mereka meneliti fungi adalah evolusi itu sendiri. Yang membuat Cryptococcus gattii menakutkan adalah mereka dapat menginfeksi orang yang sehat. Ini sangat-sangat tidak biasa. Jika terlambat didiagnosis dan ditangani, infeksinya bisa mematikan. 1 dari 10 orang yang terinfeksi bisa dipastikan meninggal. Setelah mengetahui bahwa ini adalah epidemi Cryptococcus gattii, mereka kemudian meneliti hingga ke Australia dan menemukan kalau fungi ini sangat terkait dengan pohon eucalyptus. Dan di bagian barat Kanada, terutama di Vancouver, terdapat lumayan banyak pohon eucalyptus yang diimpor langsung dari Australia. Biang keladinya sudah ditemukan. Langkah selanjutnya, para ilmuwan mengambil sampel di udara, dan ternyata ini sangat membuka mata mereka. Jamur dari Cryptococcus gattii hanya perlu menyebarkan spora mereka ke udara, dan epidemi pun tercipta. Dengan tingkat infeksi yang 10 kali lebih tinggi daripada Australia, Vancouver dinyatakan sebagai zona merah, dikelilingi oleh hutan eucalyptus. Infeksi jamur invasif sulit diobati, dan diagnosis dini sangatlah penting. Sebagai perbandingan, jika kamu menderita pneumonia yang disebabkan oleh bakteri, kamu mungkin hanya perlu dirawat selama 2 minggu, kemudian sembuh. Tapi bila kamu terinfeksi jamur, kamu harus berobat hingga berbulan-bulan. Ketika menemukan celah untuk menjalar dari paru-paru ke otak, Cryptococcus akan menyerang jaringan otak, membuat luka dan memakannya hingga berlubang. Otak kamu akan menjadi seperti keju Swiss. Setelah pertanyaan sebelumnya terjawab, peneliti kembali bertanya, bagaimana jamur yang tidak berbahaya yang tumbuh subur di tanah ini menemukan cara untuk menyerang dan membunuh manusia yang sehat? Jawabannya terletak dalam ekologi tanah. Ada banyak organisme lain di tanah, termasuk amuba tanah. Mereka membungkus dan memakan organisme lain untuk sumber energi mereka. Dalam perlombaan senjata evolusioner ini, Cryptococcus gattii telah berevolusi membangun perisai pelindung agar mereka tidak bisa dicerna oleh amuba. Sebuah konsep pertahanan diri yang menarik. Nah, sekarang kita alihkan konsep pertahanan diri tersebut ke tubuh manusia. Manusia memiliki sistem pertahanan utama yang disebut sel darah putih. Dan jika kita lihat sel darah putih di bawah mikroskop, mereka terlihat tidak jauh berbeda dengan amuba tanah. Coba perhatikan sel darah putih yang sedang mengejar bakteri ini. Seperti amuba di tanah, sel darah putih kita yang disebut makrofag akan mengejar dan menelan mikroba asing di dalam tubuh kita. Tapi karena Cryptococcus memiliki perisai pelindung yang sebenarnya digunakan untuk melawan amuba, Cryptococcus gattii pun mampu bertahan dari serangan makrofag di paru-paru. Cryptococcus gattii mulai berubah karena kondisi bumi berubah. Perubahan ini akibat dari global warming. Kita tahu bahwa selama 40 tahun terakhir,
suhu rata-rata telah naik 1 atau 2 derajat. Beberapa daerah memiliki musim kemarau yang lebih panjang yang disertai angin. Ketika cuaca siang hari menjadi sangat panas dan berangin, kesempatan manusia menghirup udara yang disertai spora Cryptococcus meningkat, dan kemudian meningkat pula jumlah manusia yang terinfeksi. Dari Australia, epidemi ini menjadi krisis dunia. Dari Kanada, kemudian menyebar ke Amerika dan area terdekatnya. Dan kemungkinan infeksi jamur ini masih akan terjadi. Wabah Vancouver adalah peringatan. Dunia mulai memanas. Seiring planet memanas, semakin banyak fungi yang terpaksa beradaptasi dengan kondisi panas ini. Bukan tidak mungkin, beberapa dari mereka akan mampu beradaptasi pada suhu yang lebih panas dan menjelma menjadi fungi patogen yang baru. Dan jika ada kesempatan, fungi akan selalu mencoba menempati area baru, termasuk tubuh manusia. Beruntunglah manusia yang berdarah panas hanya memiliki sedikit musuh fungi patogen. Karena hanya ada beberapa fungi patogen yang dapat hidup pada suhu 30 derajat Celcius. Senang ya kalau punya tubuh sehat.